Bayangkan sebuah kota yang diselimuti oleh kabut tebal. Bukan kabut biasa yang hanya memburamkan pandangan, tapi kabut mematikan yang perlahan menyusup ke paru-paru, diam-diam mencabut nyawa ribuan orang. London, Desember 1952. Dalam 5 hari, kota ini berubah dari ibu kota yang sibuk menjadi lautan kabut beracun. Lebih dari 12.000 orang tewas, tapi mengapa? Apa penyebab sebenarnya, dan kenapa tragedi ini hampir terlupakan? Inilah kisah nyata dari The Great Smoke of London. Peristiwa kelam yang mengguncang dunia dan mengubah arah sejarah lingkungan selamanya. Pasca Perang Dunia II, Inggris berada dalam masa rekonstruksi. Ekonomi mulai bangkit, tapi harga bahan bakar bersih masih mahal. Pemerintah mendorong penggunaan batu bara murah yang kaya akan sulfur. Batu bara murahan dari kualitas rendah. Hasilnya, setiap pagi warga London menyalakan tungku batu bara untuk menghangatkan rumah. Pabrik-pabrik menyemburkan asap dari cerobong. Kereta api bertenaga uap melintas dengan ekor asap panjang. Udara London sudah jenuh dengan partikel hitam, bahkan sebelum kabut muncul. Kota London dikenal dengan pea soakers, istilah lokal untuk kabut tebal yang bercampur dengan asap. Sudah jadi pemandangan yang biasa. Tapi tak ada yang menyangka bahwa Desember 1952 akan jauh lebih buruk dari yang biasanya. Kondisi geografis London yang berbentuk lembah dan tertutup bangunan tinggi juga membuat udara tercemar sulit bergerak keluar. Pada tanggal 5 Desember 1952, suhu anjlok drastis. Udara dingin dari kutub menyapu Inggris dan kemudian terjadi inversi suhu. Fenomena di mana lapisan udara hangat terjebak di atas udara dingin, membentuk semacam tutup di atmosfer. Ini membuat semua polutan tetap berada di permukaan tanah, kabut pun turun, pekat dan menyelimuti kota. Tapi kali ini tidak hilang dalam beberapa jam. Hari pertama, warga masih beraktivitas seperti biasa. Tapi saat malam tiba, jarak pandang turun drastis hingga hanya beberapa meter. Hari kedua, bau menyengat sulfur tercium di mana-mana. Lampu jalan tak bisa menembus kabut. Kendaraan terhenti. Jalanan menjadi sunyi dan mulai saat itu, kematian mulai datang diam-diam. Dalam beberapa hari berikutnya, kabut menjadi semakin pekat. Orang-orang berjalan sambil meraba dinding bangunan karena tidak bisa melihat apapun. Anak-anak tidak sekolah, bioskop, teater, bahkan kantor-kantor juga ditutup. Rumah sakit kewalahan menerima pasien dengan gangguan pernapasan berat, dari anak kecil hingga lansia. Ambulans tidak bisa digunakan karena pengemudi tak dapat melihat jalan. Lebih dari 150.000 orang mengalami komplikasi paru-paru akut. Banyak yang meninggal dalam diam di rumah mereka sendiri tanpa pertolongan medis. Tubuh mereka ditemukan dalam beberapa hari kemudian. Burung jatuh dari langit. Peternak melaporkan kematian massal hewan. Kabut tidak hanya menghalangi pandangan, kabut ini juga membunuh. Para dokter kemudian mencatat bahwa gejala pasien seperti terbakar di tenggorokan, batuk berdarah, hingga sesak napas parah. Tapi tidak ada instruksi darurat dari pemerintah, tidak ada evakuasi, dan tidak ada peringatan. Pemerintah Inggris waktu itu dipimpin oleh Winston Churchill menolak menyatakan ini sebagai bencana nasional. Mereka menyebutnya cuaca musim dingin biasa. Media juga minim laporan karena tidak ingin menimbulkan kepanikan. Namun, angka kematian meningkat drastis setiap hari. Layanan pemakaman lumpuh, banyak jenazah menumpuk tanpa bisa dikuburkan. Baru setelah kabut menghilang pada 9 Desember, karena angin kencang yang datang, tiba-tiba pemerintah mulai menyadari skala kehancuran. Laporan resmi menunjukkan bahwa 4.000 orang tewas dalam 5 hari. Tapi, studi lanjutan dalam beberapa tahun ke depan memperkirakan total korban mencapai 12.000 jiwa. Ini bukan hanya musibah, ini adalah kegagalan sistemik dan pembiaran oleh pemerintah. Tekanan publik memuncak.
Parlemen dipaksa menyelidiki tragedi ini. Hasilnya, lahirlah Clean Air Act 1956, undang-undang besar pertama di Inggris yang membatasi pembakaran batu bara dan menciptakan zona bebas asap di wilayah padat penduduk. Great Smoke menjadi pelajaran besar. Dunia akhirnya sadar bahwa polusi udara bukan hanya masalah estetika, tapi juga mematikan. Tragedi ini menjadi dasar terbentuknya berbagai kebijakan lingkungan global, termasuk pengukuran indeks kualitas udara, pembangunan sistem pemantauan emisi industri, dan pengembangan energi bersih. Hari ini, kita hidup dalam dunia yang lebih modern, dengan sensor udara, filter, dan kebijakan lingkungan. Tapi, polusi belum pergi. Kota-kota seperti New Delhi, Beijing, hingga Jakarta masih bergulat dengan udara beracun, dan sejarah Great Smoke terus bergema sebagai pengingat bahwa kemajuan tanpa tanggung jawab bisa membawa bencana tak terlihat. London telah berubah, tapi pertanyaannya, apakah kita belajar atau kita sedang mengulang sejarah dengan cara yang berbeda?